Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai jumpa lagi dengan saya. Mungkin ada yang belum kenal saya perkenalkan diri. Dan saya adalah Mami Rosita. Sehari-hari saya bertugas sebagai pengawas di Kemenang Kabupaten Jombang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan senantiasa melaksanakan tarawih tadarus selama bulan puasa. Nah, apakah Bapak Ibu sudah membaca Al-Quran pada hari ini? Alhamdulillah. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang harus senantiasa kita baca. Bahkan tidak hanya membaca, namun juga kita diminta untuk mengerti isinya, kemudian kau bisa menghafalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Di samping itu, yang perlu kita ingat bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Baik, saya akan membacakan salah satu hadis Nabi Muhammad terkait dengan 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi Ramadan, rawahu Dawud wa Tirmidzi. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam hadis ini dijelaskan tentang 4 orang golongan orang yang dirindukan oleh surga. Siapakah itu? Untuk lebih mengasyikan dan menyenangkan, saya akan membacakannya dalam bentuk syairan salawat berikutnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Surga itu merindukan, rindu pada 4 golongan. Yang pertama yang membaca Quran, yang kedua yang menjaga lisan, yang ketiga yang memberi makan pada orang yang kelaparan, yang keempat yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo itu kita amalkan, apalagi di zaman sekarang. Banyak orang yang membutuhkan, yang menanti uluran tangan. Banyak orang yang membutuhkan, yang menanti uluran tangan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, para hadirin, para pemirsa, dari syiran tadi dan hadis yang saya baca tadi ya, kita tahu bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran. Siapakah dia? Orang yang beruntung itu yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Subhanallah, apakah kita termasuk di dalamnya? Bukankah kita setiap hari juga membaca Al-Quran? Marilah berdoa semoga kita termasuk di dalamnya, dan niatkan kita membaca Al-Quran dengan ikhlas, mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa membaca Al-Quran ini
bernilai ibadah. Di samping itu, di riwayat yang lain dijelaskan bahwa satu huruf Al-Quran ketika dibaca, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan di dalamnya. Bayangkan Bapak Ibu, jika sehari kita membaca 1 juz Al-Quran, coba dihitung berapa huruf di dalamnya dan berapa kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, kita semakin banyak tadarus Al-Quran ya. Biasanya 1 hari 1 juz. Di bulan Ramadan ini mungkin kita bisa 2 juz atau 5 juz, atau dalam 1 bulan Ramadan kita bisa khatam berkali-kali. Subhanallah, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita membaca Al-Quran di bulan suci ini, supaya kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah wahafidhil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sering terjebak karena lisan kita ini ya. Ada yang mengatakan bahwa lidah tidak bertulang, lidah itu tidak bertulang, sehingga mudah sekali kita mengucapkan kata-kata yang kadang kita tidak sadari bahwa kata-kata itu menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pedang. Mengapa demikian? Karena keplesetnya lidah itu bisa menyakiti hati orang lain yang lebih sakit daripada ketika kita terkena pedang. Dan kita perlu hati-hati karena ada 2 hal yang bisa mencelakakan kita manusia di dunia. Yang pertama adalah sesuatu yang ada di antara 2 bibir, yaitu lidah kita yang terrealisasi dalam bentuk ucapan, dan yang kedua adalah sesuatu yang ada di antara 2 kaki, yaitu kemaluan kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah dari orang yang celaka karena 2 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, marilah kita bersama-sama menjaga lisan kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Jangan menyakiti hati orang lain. Lebih baik diam. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik adalah diam. Qulil haqqo walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Akan tapi jika kita tidak bisa berkata yang benar, yang baik, maka lebih baik kita diam. Berikutnya adalah yang ketiga, wamut imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang miskin yang juga melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk memberi makan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, era pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan keterpurukan dalam hal perekonomian pada banyak orang ya. Hampir semuanya merasakan hal tersebut. Nah, oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang kelaparan di sana. Bahkan kemarin saya baca berita ada orang yang gantung diri, seorang wanita yang gantung diri karena tidak bisa makan, tidak bisa menyiapkan makanan untuk keluarganya. Nah, untuk kita mendalik, marilah kita menolong sesama kita, berbagi dengan sesama kita. Dengan menerapkan hadis ini, kita juga termasuk berbagi, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang membutuhkan tentunya. Yang keempat, yang dirindukan oleh surga yang keempat, yaitu washaim Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang artinya adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang perlu kita ingat bahwa puasa ini bukan hanya sekedar makan dan minum yang harus kita tahan, tapi juga puasa dari hawa nafsu kita, hawa nafsu birahi, hawa nafsu untuk berbuat jelek, berbuat jahat dan menyakiti hati orang lain. Nah, itu harus kita benar-benar kita tundukkan sehingga puasa kita betul-betul puasa yang memang benar-benar puasa, tidak hanya sekedar hanya membuang waktu dengan lapar dan dahaga kita, tapi memang puasa kita puasa yang diterima oleh Allah SWT dan puasanya orang yang dirindukan oleh surga. Nah, Bapak Ibu pemirsa hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menerapkan 4 hal tersebut di bulan Ramadan ini, di era pandemi corona ini, sehingga yang kita lakukan lebih bermanfaat bagi orang lain.
Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.